Kali ini gue bakal nyobain penerbangan nomor 1 di dunia, Qatar Airways. Tapi kali ini gue bukan cuman mau nyobain satu kelas, yaitu economy class, yang katanya juga nomor 1 di dunia. Gue juga bakal nyobain business class. Lebih tepatnya Om Halim sih yang bakal nyobain. Bang. Kita bakal nyobain Qatar Airways, gue economy class, dan Om Halim business class. Tapi katanya Om, business classnya itu udah pasti enak. Coba kita bandingin sama yang lain. Ya iyalah, business class udah pasti enak. Jadi di trip kali ini gue bakal rating economy class Qatar Airways yang katanya nomor 1 di dunia. Mulai dari kursinya, apakah legroomnya panjang, paddingnya empuk. Kedua, makanannya, katanya makanannya enak-enak tuh. 3, entertainmentnya apakah seru. Dan terakhir, servisnya. Karena gue denger mixed feeling nih. Ada yang bilang bagus banget, ada yang bilang enggak. Jadi kita bakal cobain economy versus business class. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Shoutout juga kepada Om Halim. Kita baru aja lewatin dari check-in. Gila guys, Qatar setiap hari katanya rame kayak begitu. Kalau misalnya bukan bisnis, mungkin gue masih stuck di depan. Ini alasan kenapa harus early guys ke bandara. Lihat yang ngantri. Gila, rame banget Qatar. Pada mau kemana sih? Dan karena si bos ini pakai bisnis, jadi langsung bisa cut semuanya guys line-nya. Business class line-nya segini, dan ekonomi segini guys perbandingannya. Makasih ya bos, numpang antriannya di sini di business class supaya cut the line. Tapi ini kalau nggak ada business class gila sih. 2 jam ada kali ya nunggu di belakang situ tuh. Ya guys, yang lagi nanya-nanya, kita masih WNI, pasportnya masih paspor Indo ya. Gimana Om? Masih pemegang paspor Indonesia? Masih betah. Masih. Belum punya option lain. Masih cinta Indonesia. Tapi kalau bisa pilih paspor dari negara manapun, paspor apa? Paspor Singapura ya? Yes, number 1. Kita lihat bisa nggak nih ekonomi nyempil di counternya bisnis ya guys. Aman ya Mbak? Oh penuh ya? Oh tadi saya diinfoin katanya kalau sini bisa di-upgrade bisnis tadi. Nggak ada satu yang kosong gitu Mbak buat saya. Di pangku boleh nggak di pangku? Bangku gimana? Bangku-bangkuan, oke. Terima kasih. Yuk, makasih ya Mbak. Dan ini kita juga syarat Om Halim lagi. Kita nyobain Premium Plaza Lounge-nya berkat pemegang bisnis kelas tiket lagi nih. Video kali ini kita di-carry habis-habisan sama Om Halim guys. Nyabang lagi. Jadi dari tiketnya aja udah kelihatan ya. Business class tuh ada silver-silvernya tuh, mantul-mantul gitu. Sedangkan ekonomi tiketnya benar-benar tiket kertas biasa. Ini perbandingannya nih guys. Business versus economy. Yuk kita cobain makanannya dulu. Gue waktu itu udah berapa kali ke Plaza Lounge ini, dan yang paling enak tuh sebenarnya bukan ini semua, tapi Pak, ya? Ada Indomie nggak? Indomie ada Pak? Ya, satu ya Pak. Ya boleh. Makasih. Ya ditunggu. Gue udah sengaja nggak mau makan Indomie di rumah. Jarang banget makan Indomie karena gue tahu kalau misalnya ke business class lounge ini, Indomie bakal hits different. Enak banget. Banyak yang bilang mirip. Banyak. Ini aslinya Bang. Bukan, saya mirip banget katanya. YouTuber itu kan ya? Iya. Edward, iya makanya. Saya lihat fotonya juga mirip banget. Enggak lah, bercanda. Bener. Halo. Jauh-jauh ke sini, Indomie juga ternyata. Kelihatan enak banget tuh, fancy. Ambil apa tuh? Kacang-kacangan. Lumayan lengkap nih ya, berarti lounge-nya ya? Ya lumayan. Dari 1 sampai 10 berapa lounge ini? 7. Apa yang bisa diimprove? Pelayanannya. Kenapa pelayanannya? Karena nggak ada orang stop. Ini walaupun business class lounge tapi nggak berasa kayak ada premiumnya ya. Mungkin karena udah keramaian kebanyakan. Jadinya tuh jadi kayak crowded banget. Cuman tetap makanannya enak dan pilihannya banyak. Of course kalian nggak pikir gue cuma makan Indomie kan. Kita cobain makanan beratnya. Ini mungkin makanan terakhir yang cocok di lidah gue sebelum kita naik Qatar. Saatnya kita masuk. Apa kita bisa lihat ya? Kita bisa masuk bisnis atau enggak ya guys? Ini bisnis. Saya hanya seorang ekonomi, bisa tembus nggak nih? Putri Kristerila dipersilakan untuk segera memasuki pesawat melalui pintu 7. Makasih. Gila, kita di carry lagi sama Om Halim. Kalau nggak harus ngantri di belakang tuh guys, masih rame. Thank you Om. Kita ekonomi masuk jalur bisnis. Om, sebelah sini juga kita lihat ya, ini jalur bisnis ekonomi kanan guys. Sejauh mana tiket ekonomi di carry sama bisnis bisa sampai ya? At least kita cuman lewatin aja sih guys, lumayan lah ya.
for second line, please. Alright. Just inform you Oh, yeah. on the crew and the other customer Okay. not permit. Oke, I got you. Record, Pak. Yes, oke. Kita bakal ngelewatin bisnis. Kita akan berpisah di sini. Om Halim nomor 1 Om, 1F. Enjoy the flight Om. Saya tunggu di belakang. Sampai dengan tujuan selamat ya. Bye Om. Kita ke belakang, sedih banget. Gue pengen banget duduk di sini guys. Dan nggak apa, buat kalian semua kita cobain ekonomi kelasnya. Kita buktiin. Sorry, excuse me. Welcome. Thank you. Oh, gila, ternyata di sini juga ada kayak ada bar gitu ya, semacam bar area memasuki daerah ekonomi, daerah ekonomis guys. Langsung beda banget vibe saya berasa. Ini dia seat configurationnya 333. Gue selalu di aisle guys. Ini non-negotiable. Gue harus di aisle soalnya kalau di tengah atau di pojok orang atau di window bahkan gue nggak suka banget dipojokin sama orang. Dan kita hari ini naik Airbus A350-900. Kita cobain, kita rating semuanya buat kalian semua. Oke, first of all, layarnya berasa lebih gede daripada normalnya dan juga berasa lebih modern gitu ya dari mejanya dan layar kecil ininya juga. Konsolnya lebih modern, feelingnya kayak masih baru banget, bersih semuanya. Legroomnya guys, wow. Wow, gue tingginya ya hampir 2 meter lah ya. Tapi ini masih jauh banget ini, lihat nih. Wow, dan hari ini kita bakal terbang ke Doha dulu sebelum melanjutkan perjalanan destinasi terakhir kita di Miami, USA. Dan ini perjalanan sekitar 8 jam, goodbye tulang belakang. Tapi nggak juga sih, cushionnya lumayan enak. Dan yang gue suka biasanya tuh bagian sini tuh kulit ya kan. Tapi ini paddingnya tuh dari bahan kain yang ada titik-titik bolongnya gitu. Jadi mungkin nggak terlalu panas gitu untuk duduk lama ya. Termasuk bagian dudukannya juga semua yang gue bilang padding cushionnya tuh ada bolong-bolongnya. Jadi harusnya lumayan airy ya. Anginnya bisa leluasa masuk keluar dari bokong. Gue gak tau Om Halim di depan lagi ngapain, tapi di row 22 ini I got all the space to me. Hopefully gak ada orang, tapi gak mungkin lah. Tapi he's missing out. Ini chill banget di sini nih. Asik juga nih. It's not that bad. Segar kalau kita makan business class, dapat apa ini? Blanket rumah, dapat bantal, dapat toilet di sini ya, di TV. Excuse me, is there Starlink in this Yes, but after flight? takeoff, it's Available for everyone? yes. Okay, perfect. Thank you. Qatar is the only airline that has Starlink, right? Only Qatar right now? Yes. Okay. That's great, thank you. Itu dia guys, kalau kalian naik Qatar bisa wifi-nya Starlink dan kita buktiin secepat apa. Sampai bisa gue kerja di sini sih hebat banget sih wifi-nya. Dan tetangga satu kita udah muncul, tinggal tetangga yang tengah ini. Gimana bos di depan? Pasti nggak enak. Sempit ya, agak sempit ininya, gate-nya. Terus juga dapat apa dekat ke kitchennya. Coba lihat, wih, ntar pas sudah di udara main-main ya ke sana. Berkunjung. Jujur mungkin ini ekonomi terluas dan terlega yang pernah gue naikin. Legroomnya tuh berasa lega banget. Kiri kanannya maybe hampir-hampir sama, cuman kayak depan belakangnya ini loh jauh banget menurut gue. Buat kaki dari dengkul ke depan masih nyaman banget. Kita bisa ngeliat view ke bawah nanti kalau udah terbang, dan kita bisa ngeliat pesawatnya nih guys. Sebentar lagi kita bakal take off. Masih banyak yang masuk-masukin, cuman ini view paling terkeren di pesawat tuh ini sih menurut gua dari ekornya. Tipe pesawat yang kita pakai sekarang itu Airbus A350-900. Ini tuh udah bagus banget, tapi gue excited banget buat dari Doha ke Miami, walaupun itu 16 jam 30 menit. Cuman kita bakal nyobain A350-1000. Jadi itu upgrade-annya ini harusnya business class-nya lebih lega. Makanya tadi Om Halim bilang di depan agak sempit. Memang ini lebih sempit dibanding yang A350-1000. Buat legroom ekonomi katanya juga A350-1000 itu lebih luas. Jadi gue bener-bener excited banget. Ini aja udah luas banget, apalagi penerbangan yang selanjutnya. Thank you so much.
Kayaknya safety video Qatar paling bagus dan paling lucu sih guys. Gue dari tadi nonton udah kayak nonton film gara-gara Kevin Hart juga yang star. Dibuat jadi lucu banget ini dari tadi. Gokil, smooth banget parah guys. Dan ini pertama kalinya gue ngeliat kamera dari POV sini. Keren abis. Dan kita terbang. Wow. Gokil. Smooth banget parah. Dan juga ini on time to the max banget ya. Beda 5 menit lah, cuman masih oke banget. Dia bilang 6.10 berangkat, ini 6.15 udah di udara. Bro, no way. Di atas pesawat coy. 230 Mbps Starlink. Gila, kita bener-bener lagi di atas awan guys. Dan gue bisa internetan full. Dan ini bisa main game kali ya. Gokil, 230 bisa nonton Netflix dan lain-lain ini mah. Mind if I get water as well? Cup of water? Yeah, thank you. Let me show you guys entertainment yang kita dapat di sini ada apa aja karena lumayan banyak ya. Jadi ini pertama UI-nya lumayan bagus sih, lumayan simple. Kita di sini dapat entertainment. Walaupun ternyata filmnya tuh gak terlalu banyak sih guys, jujur aja gak banyak yang baru ternyata di sini. Terus karena dia pakai Starlink, dia bisa live TV. Jadi kalau misalnya ada sepak bola live atau basket atau sports apapun, ini bisa nonton di sini. Yang terakhir yang unik karena Qatar itu dari Middle East, jadi mereka ada the Holy Quran. Bisa baca Quran di sini juga, unik banget. Tapi sebagus-bagusnya entertainment yang ada di depan gue, lebih bagus entertainment yang di HP karena gue bisa pakai full wifi-nya kenceng banget. Jadi dari tadi gue lagi nonton YouTube aja di sini. Finally makanannya kita dapat apa? Karena di Qatar ini semuanya halal ya guys. Jadi pilihannya tadi chicken atau enggak veggie dan gue obviously pilih chicken. Let's see. Not bad. Gue gak tahu kenapa merah banget, tapi kita dapat roti, ada salad, ada pudding. Very basic, very standard. Kita coba tes makanannya. Porsinya juga kecil banget. Kita cek rasanya. Cheers guys. Gue gak nyangka chickennya seempuk itu. Dan flavornya juga it's really good. Not bad. Gue penasaran banget Om Halim makan apa di depan deh. Ini bagus. Guys, kita samperin Om Halim. Gimana Om so far? Business class Qatar ini pertama kali kan? First thought-nya gimana? Iya, nggak lebih bagus dari yang lain. Masih standar, nggak wow. Iya standar banget dan nggak wow. Ini juga kayak pas gue samperin kecil ya dia. Tempatnya kecil banget. Terus kata Om Halim tadi pelayanannya gimana Om? Lama ya? Tapi ini katanya bisa jadi kasur. Makanannya enak nggak tadi? Makanan susu. Makan apa? Udang sama ada campur sayuran. Nah enak ya? Biasa aja? Oke lah. Berarti tuker kali sama ekonomi. Iya. Lebih enak ekonomi dapat ayam. Iya. Oke guys, kita diusir. Enjoy the flight Om. Ya, Kita balik lagi ke kelas ekonomis. Oke, bye-bye. أنحاء العالم شرط التوقيت المحلي هنا إلى الساعة 10 pertama kelar. Om Halim
Selamat datang di Hamad International Airport Doha. di Doha. Gimana tadi penerbangan business class dari Qatar yang digadang-gadang nomor 1 di dunia? Jadi kalau dibandingin sih kayaknya nggak wow gitu loh. Pelayanannya, terus makanannya, pesawatnya juga nggak baru bersih gitu. Yes, karena kenapa? Yang benar-benar mereka panggilnya itu bisnis atau disebutnya Q-Suite itu bakal di penerbangan yang sekarang kita bakal terbangin. Yang tadi tuh A350-900, yang ini A350-1000. Jadi basically business class yang bakal dinaikin nanti itu udah literally kayak first class, ada pintunya, dapat total privacy Pesawat baru. dan bakal jauh lebih bagus. Dan ini yang the real experience naik Q-Suite, naik Qatar tuh ini sebenarnya. Mudah-mudahan aja pelayanan dan menu-menu makanannya bagus-bagus gitu. Coba kita lihat ya, Q-Suite ini bakal bisa satisfy Om Halim atau enggak. Karena ini yang harusnya paling bagus satu dunia nih guys. First class, tapi bisnis. Bisnis rasa first class orang bilang itu. Ya udah kita buktikan aja. Oke. Dan di belakang kita di Hamad International Airport, ini salah satu landmarknya, The Lamp Bear. Yuk kita langsung ke penerbangan selanjutnya. Tapi emang bener kalau misalnya A350-900 tadi dibandingin misalnya yang you sering naik SQ kesukaan kita itu jauh lebih bagus SQ. Pelayanannya juga ya, makanannya. Cuman ini nih yang kita penasaran, kita berdua belum pernah yang A350-1000 yang Q-Suite ini. Gue excited sih buat Om Halim dia nyobain. Gila, ini Hamad International bagus sih guys dalamnya. Bener mewah, luxury, elegan, simple, clean. Kapan lagi ada Mercy sama McLaren di airport kayak begini? Gokil. Modern feel-nya bener-bener dapet banget sih ini airport. Futuristic gitu. Ini pertama kalinya gue ke Hamad International Airport ini, dan menurut gue so far udah jauh lebih bagus dari Singapura sih. Mungkin lebih modern kali ya, feelingnya tuh lebih bagus desainnya. Welcome to the Orchard, Om Halim. Ya, Ini Singapura. kayak The Jewel ya, mirip banget. Cuman ini nggak ada air terjunnya, style sendiri. Bagus juga sih. Kesannya tuh premium, luxury banget. Kayaknya gue lebih suka ini daripada Singapura, karena Singapura bosen sih, ini ngeliat ini baru. Dan bagus banget sih Qatar di Hamad International Airport. Wow. Jadi dia konsepnya kayak greeneries gitu. Ijo-ijo, ada taman di tengah-tengah bandara. Bagus juga ya. Fresh di tengah bandara ada kayak begini. Jadi habis long flight ke sini jalan-jalan dulu di taman, cakep. Sebelum belanja. Moment of truth nih guys. Bisa nggak business class bawa +1 ke lounge-nya nih? Kita coba cek ya. Oke, Om Halim bakal bawa kalian semua ke business class lounge yang bisa diakses oleh business class ticket holder di airport ini. Let's go Om Halim, silahkan enjoy. Oke. Lounge bisnisnya cukup bagus, besar sekali, mewah. Lounge bisnis kelasnya Qatar di Doha ini ya. Iya. Mewah, super mewah. Dalamnya ada lounge LV. Wow. Tadi kalian udah diajak jalan-jalan di atas. Gue juga excited banget buat ngeliat. Ini terbagus nih ya, berarti ya, termewah ya. Terbagus, termewah. Jarang-jarang tuh gue denger Om Halim tadi turun-turun langsung kayak begitu. Meanwhile, tadi I jalan-jalan di The Orchard, tiba-tiba disamperin cewek dari Tunisia. Ternyata influencer juga, tapi lucu aja sih. Ada videonya nih ntar. Subscriber juga. Enggak lah, dia mana tahu dia. Kok bisa ketemu? Enggak tahu, tiba-tiba ngajak ngobrol aja, suruh foto. Iya. Yuk. Dan di atas sana tuh kata Om Halim, itu dia business class lounge-nya tuh. Gokil. Aduh, penasaran. Doa dulu lah, next time kita yang naik ke atas. Wow guys, gila ini bener-bener kiri kanan private banget ruangannya. Si abang mantap banget nih. Ini bisa dibuka sebenarnya. Jadi kalau misalnya berdua tuh langsung bisa join-joinan di sini. Excuse me. Sorry. Excuse me, sorry. Oke Om, enjoy your flight. Kita tunggu reviewannya ya. Bye. Bye Om. Bye-bye. Miami, here I come, baby. Jadi seat konfigurasinya hampir sama, kayaknya hampir sama. Agak sedikit berbeda. Di sini ada colokannya. Akhirnya gue bisa nge-charge. Tapi leg roomnya again nyaman banget, lihat tuh. Masih ada hampir 1 jengkal. Tapi tadi 8 jam aja udah mulai gempor nih 16. Goodbye tulang belakang. 16 jam gue kalau nggak encok sih
keajaiban dunia. Layarnya sama, ininya beda. Ini ada tab buat credit card kayaknya dan ada chargeran, dan ininya tadi juga beda. Tapi selebihnya semua sama, dapat selimut, dapat kitsnya ini, dan tadi kita langsung dikasih sama Om Halim. Dia kayak bisa minta lagi harusnya di depan. Dan ini dari Diptyque guys. Diptyque tuh kayak merek parfum candle mahal gitu dari New York. Oh, Paris actually. Shout out Om Halim, benar-benar nge-carry banget this video. Gue dikasih akses semuanya tadi, bahkan masuk pun bisnis kelas semua. Pokoknya aduh, gila kalau ada bisnis guys hidup kalian. Kita pakai basa-basi langsung dikasih akses semuanya. Kita lihat Diptyque ini ada apa aja, dapat lumayan buat toiletries. Terus dalamnya kita ternyata dapat kita dapat parfum, kita dapat kertas, kita dapat kayak amenities buat sabun mandi gitu ya kayaknya di sini, dan dapat kaos kaki. That's pretty much it. Gak banyak ternyata. Semoga Om Halim bisa enjoy Q Suite yang katanya the best business class di dunia, yang digadang-gadang ini tuh setara sama first classnya maskapai lain. Tapi di sini di Qatar tuh jadi bisnis. Hopefully dia enjoy di depan, dan hopefully kita boleh numpang-numpang nebeng-nebeng dikit ya ke depan. Guys, bisa berdua guys di sini. Nyaman juga. Ketahuan nggak nih kalau kita duduk berdua di sini? Enggak, maksudnya sampai Miami berdua. Nggak bisa. Iya. Cuman first of all udah jauh lebih gede ya, lebih private nggak sih? Lebih private. Itu juga ntar pintunya bisa ditutup. Nih, lihat nih, ada pintu bisa ditutup. Jadi total privacy. Udah di sini kita, udah. Itu telanjangan di sini juga nggak apa-apa, beda. Pakai sempak aja di sini kalau kepanasan. Iya guys, ini hacknya nih. Naik Q Suite, bayar satu business class, orang keduanya ngumpet Q Suite. Manis di sini guys. Oke Om, kita semua looking forward untuk review Q Suite dari Om Halim. Oke? Enjoy the flight, safe flight, see you in Miami. Bye. Ini penampakan di business class pesawat A350-1000. Business classnya lebih private di kotak. Di sini ada sofa juga, sofa tamu. Tamunya nanti itu Edward Halim. Cheers, welcome drink, champagne. Good morning, good evening. Gue nggak tahu ini jam berapa, tapi gue baru tidur sekitar 7 jam. Jadi masih ada 9 jam lagi sebelum kita nyampe Miami. Gila, punggung udah mulai encok. Gue cuma berharap Om Halim nyaman ya di depannya guys ya. Gue nggak tahu dia lagi ngapain. Semoga kita bisa ngintip dipanggil ke sana. Cuman belum ada kabar, kayak doi ketiduran atau kayak enakan, gue nggak tahu. Hopefully salah satu dari antara itu ya. Dan sofanya ini bisa dibuka. Dalamnya ada air, ada handphone. Sekarang kita mau cobain wine karena kita lagi mau bobo, tapi nge-wine dulu. Yes. Akan dapat all day dining di appetizer sebelum main course. Cobain breadnya dulu. So crispy. Ini sup asparagus. Ini main course-nya sudah keluar. Lapor ketua, udah 2 kali tidur, masih belum gacor. Gila, masih 5 jam lagi guys. Gue udah 2 kali tidur. Leher udah hampir bengkok, tulang belakang udah pedes, pantat udah tepos. Ini makanan terakhir sebelum kita landing. Gue pesen omelet
breakfast. Tapi kalau boleh jujur guys, makanan Qatar mid banget ya, kayak bener-bener B banget. Dibanding mungkin maskapai Asia, gue lebih suka karena lebih cocok mungkin ya. Di sini tuh kayak western, tapi kayak ada Middle East-nya juga. Jadi kayak nggak nyambung aja gitu kadang. Cuman mungkin di bisnis beda kali ya. Di kelas ini ya so-so lah, rasanya juga so-so. Cheese smoothie. Nah ini main course yang buat dia minta omelet, balik makan breakfast. Mie, smoothie, burger, sama ini buat jajaran. Dikasih lagi menu cheese-cheesean. Ini ada macam-macam cheese, ada buah, ada breadnya juga. Dari tadi gue nonton Harry Potter dan kita masih ada 3 jam lagi. Bener-bener gue gak sabar untuk turun, selonjorin kaki, tiduran di ranjang. Hey. Welcome to Miami, USA. Akhirnya nyampe di Miami, USA. The adventure begin. Yes, landing Miami langsung beda auranya. Aura tukang koper. Hawanya sejuk ya, enak ya. Enak, tadi kedinginan malah di Kedinginan di Qatar. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, gimana ratingnya Q-Suite Qatar pertama kali nih? Dari 1 sampai 10 coba berapa? 8. 8 doang. Kenapa tuh? Menu makanannya sedikit, kemudian pelayannya agak lambat juga. Kalau di airline lain itu kita tanya terus mau minum nggak, minum ini, minum itu, kopi segala macam, terus dessert segala macam. Pokoknya kita tawarin terus lah, ini nggak. Dan bagi yang penasaran, ini Qatar Q-Suite kalau bisa dari Jakarta ke Miami itu one way sekitar 63 setengah apa JT. juta JT. Dan kalau misalnya ekonomi kayak gue sekitar 20-an 20 sampai 25. Tapi kali ini gue gratis karena kita bakal naik cruise. Iya. Dan kita dibayarin sponsor. So make sure you guys subscribe untuk video-video selanjutnya. Kita bakal have fun di Miami, naik cruise, pokoknya keliling USA. Make sure kalian subscribe, have fun, enjoy, sukses selalu buat kalian semua. See you guys in the next video. Kita sajikan video-video yang menarik, yang langka dan mahal. Peace out. Thank you guys for watching. Bye.